Aku ngelihat energi kesedihan ini sampai saya gemetar ya. Itu ada energi kesedihan ya, mungkin dengan elemen air yang lagi berperan, ada genangan dan ada tangisan khusus untuk daerah pesisir gitu. Jadi ya sebenarnya bukan untuk kayak niat nakut-nakutin, enggak lah. Tadi tiba-tiba terlintas inisialnya S ya, satu daerah inisialnya S, itu termasuk salah satu yang potensinya besar untuk gunung meletus. Kalau secara batin yang saya rasakan nanti, ini sebenarnya agak sedikit menakutkan ya. Yang pasti akan terjadi ya tabrakan di dalam suatu terowongan. Selamat tahun baru juga buat pemirsa Ganjil ya, yang selalu setia menemani tentang cerita misteri. Nah. Kalau dari versi saya sendiri, sebenarnya ada satu kaitan yang sangat bertolak belakang dengan hati saya. Ya, karena bagaimanapun kalau nggak kita sampaikan pun menjadi beban juga. Nah, ini salah satunya ya, Madam ya. Jadi apa yang akan terjadi 3 atau sampai 6 bulan ke depan ini sebenarnya misteri yang luar biasa. Ya kalau menurut aku pribadi sih sebenarnya kurang nyaman ya. Kurang nyaman ya. Mengungkapkan ramalan ataupun firasat atau perkiraan. Tapi yang namanya passion ataupun yang namanya ada satu bisikan yang harus kita sampaikan kepada masyarakat luas. Itu mungkin masyarakat mendengarnya bisa nggak nyaman, bisa nggak enak. Betul. Gitu. Tetapi itu wajib sebagai kita ya mungkinlah orang-orang yang diberi anugerah ya untuk menyampaikan satu pesan dengan kapasitas kita masing-masing. Perkiraan yang pasti akan terjadi yang namanya banjir besar. Jadi dia bukan berbentuk tsunami ini kalau versi saya ya. Tapi dia banjir besar. Di mana yang akan lebih banyak mengambil harta-harta. Ya, tapi kalau katanya untuk tingkatan nyawa memang agak rentan lah, agak kurang lah. Ya, dia lebih banyak ibaratnya kayak sawah nih, dibuat air. Nah, kayak misalnya posisi ada tempat pekerjaan segala macam, dibanjirin air. Jadi air ini ibaratnya lebih banyak mengambil harta-harta yang ibaratnya bisa menyusahkan manusia itu sendiri. Apa ya, aku ngelihat energi kesedihan ini sampai saya gemetar ya. Itu ada energi kesedihan ya, mungkin dengan elemen air yang lagi berperan, ada genangan dan ada tangisan khusus untuk daerah pesisir gitu. Jadi ya sebenarnya bukan untuk kayak niat nakut-nakutin, enggak lah gitu. Jadi karena kadang-kadang tayangan-tayangan seperti ini kan kadang masyarakat umum atau pemirsa di sana merasakan bahwasanya ketika kita memberikan satu kayak insight itu selalu yang dikatakan jangan nakut-nakutin kayak gitu. Tetapi mungkin sebagai aku pribadi yang dikasih anugerah ya aku wajib mengatakannya kepada masyarakat umum ya, lebih yang kayak berhati-hati untuk di daerah pesisir karena gelombangnya mungkin agak cukup besar ya. Mungkin kalau untuk kayak nyawa enggak, tapi ya harta benda itu pastilah gitu. Dan kalau mungkin itu terjadi untuk kayak keluarga kita ya sedih lah pastilah. Intinya tetap berdoa kepada Tuhan ya. Intinya ya mari kita sama-sama berdoa ya, semoga perkiraan yang kita perkirakan 1 sampai 6 bulan ke depan ini lebih minimalis terjadinya gitu. Nggak seperti yang kita lihat gitu. Ini yang namanya bencana alam ini akan selalu datang. Ya, dimana bahwa rasa syukur yang harus kita kuatkan di sini. Karena bagaimanapun yang namanya alam, ya kita nggak bisa lawan. Memang untuk di tahun 2022 ya, dimana untuk religi tertentu dengan 4 angka kembar 22. Nah, untuk religi tertentu angka kembar 22 ini biasanya membawa satu warning, membawa satu pesan, itu artinya prahara. Yang terlihat secara batin saya nanti akan banyak rumah yang berhanyutan. Jadi rumah ini begitu dia hanyut, nanti dia tertarik lagi. Nah, jadi kayak mengingatkan kita ibaratnya apa yang sudah kita dapat
harus kita kembalikan. Nah, seperti itu. Ini nanti ngeri sekali. Nah, kalau aku pribadi sih yang aku lihat itu khusus untuk daerah Jakarta ya mungkin sebelum-sebelumnya sudah sering banjir ya. Tapi untuk tahun di awal 2022 ini ya sebaiknya mulai mempersiapkan diri ya. Karena nanti banjirnya itu tuh lebih ekstrim daripada banjir daripada sebelumnya. Dan juga khusus untuk daerah Jawa Barat dan daerah di sekitar pesisir gitu. Ya, saya tambahkan lagi, air nanti ketika datang ini nggak banyak kompromi airnya. Tiba-tiba langsung datang, jebret. Nah, ini yang terlihat. Kalau dibilang gunung, posisinya ini masih memberikan tanda. Tapi kalau nanti air yang datang, ini kalau dilihat secara mata batin, luar biasa, ngeri sekali. Jadi jangan ibaratnya, oh kita di sini nggak pernah banjir nih, kita aman. Itu yang hati-hati. Kalau pandangan saya secara batin, memang ini akan terjadi yang namanya gejolak. Gejolak itu ibaratnya perlawanan. Jadi kita ini sekarang ini melawan alam. Nah, yang tadinya kita ibaratnya membuat alam tidak nyaman, sekarang alam yang membuat kita tidak nyaman. Makanya hati-hati daerah Jawa ini udah pasti. Ya, Sulawesi apalagi. Nah, tapi yang terlihat jelas hati-hati Sumatera bagian tengahnya nih. Ini ngeri sekali, ya. Ini kalau kita lihat secara ekstrimnya, dia masuk di bulan 3 ini. Makanya paling tidak ini kita hanya ingin menyampaikan. Ya, kita menyampaikan bisalah ibaratnya mencegah, paling tidak kita bisa menghindari. Nah, ini yang harus kita sampaikan, paling tidak kita memprediksi sebenarnya, memprediksi ya, bukan meramalkan. Tadi seperti Madam bilang, ini perkiraan. Nah, ini yang posisi sekarang ini yang bisa kita dari sekarang ini untuk lebih menghargai alam. Dari seluruh pesisir, khususnya daerah pesisir itu ya lebih-lebih warning lah ya kan. Nah, kalau untuk Pulau Sumatera sendiri kan kita tahu kalau di Danau Toba itu ada sebuah gunung yang memang kalau itu meletus jangankan Indonesia, itu dampaknya sampai ke benua Austria. Jadi diharapkan doa-doa daripada masyarakat ya. Kenapa? Sebenarnya dari mulai kita pandemi itu kan termasuk salah satu pesan daripada sang grand design hidup ya, pesan sebenarnya. Jadi sama seperti kejadian sekarang bencana alam ini, sebenarnya itu pesan untuk kita masyarakat di seluruh Indonesia bahwasanya di antara kita sudah tidak ada tepo saliro ya. Kita sih sebenarnya banyak yang mengatakan itu lebih ke arah Jawa Barat ya, karena memang Jawa Barat ini dikelilingi oleh daerah pesisir kan, rata-rata lebih dekat ke lautan. Dan memang untuk di tahun 2022 ini, kalau dari batin saya emang melihat itu, saya lebih ngelihat genangan air ya, air gitu. Dan itu dimulai mungkin dari Januari ya kok? Bisa jadi. Dari awal Januari ini untuk elemen air itu sangat-sangat berperan ya. Jadi kita untuk eksiden di daratan itu sudah kurang. Tapi untuk di elemen air, saya ngelihat air yang tergenang, ada lahar, itu angin puting beliung. Dan ini sebenarnya satu pesan yang nggak nyaman disampaikan kepada masyarakat gitu. Menyampaikan sebenarnya itu rasa itu bergetar gitu. Tetapi ya memang kalau saya nggak menyampaikan atau Ko Antoni, ini kan menjadi ketidaknyamanan di hati kita gitu. Jadi mau tidak mau masyarakat senang atau tidak senang, kita wajib menyampaikan ya. Benar sekali. Kalau dibilang masalah gunung ya, ini akan bergejolak semuanya. Ini akan terjadi ya. Jadi kewaspadaan ini yang harus memang kita kuatkan lagi. Ya, kalau untuk daerah gunung tadi ya memang hampir di semua, nanti di 2022 semua gunung di setiap daerah itu sudah mulai batuk gitu. Nah, untuk di akhir, jadi ini perkiraan dari 3 bulan sampai 6 bulan ke depan. Untuk teman-teman yang di daerah mungkin pegunungan yang mempunyai potensi besar untuk gunung meletus ya, sebaiknya juga hati-hati karena di tahun 2002 ini nanti kejadian-kejadian itu tidak diduga sebelumnya, ya kan? Kalau dilihat dari pulau, ya sebenarnya posisi di sini kata batuk di sini adalah memberikan satu isyarat, ya. Jadi daerah Jawa ini paling rentan, pulau Jawa ini paling rentan sekali, itu dia. Jadi jangan dianggap remeh, ya. Jadi kalau bisa apapun yang terjadi nanti kewaspadaan kita yang harus kita kuatkan lagi. Ya untuk daerah Pulau Jawa sendiri memang pasti nanti ini memang banyak sekarang juga sudah ada Semeru kan, sudah mulai batuk. Dan nanti untuk di 6 bulan ke depan untuk daerah Jawa itu perlu hati-hati sekali mengenai daripada gunung meletus. Karena dari sekarang sudah ada batuk. Batuk berarti kan pertanda. Itu udah kasih aba-aba. Nah, untuk masyarakat setempat khususnya di daerah Jawa Barat yang memang dekat dengan pegunungan yang ada potensi untuk
meletus, ya sebaiknya dari sekarang lebih hati-hati. Ya, jadi Koko tambahin ya. Nanti akan banyak ibaratnya kayak burung ya, yang biasanya nggak terbang apa segala macam. Ini akan ada sekelompok yang ibaratnya itu kayak memberikan tanda, dan ibaratnya lagi binatang buas ini akan turun. Nah, itu satu tanda. Makanya terkadang apa yang sudah diceritakan dalam bentuk film ataupun ibaratnya dokumenter ini bisa terjadi. Aku sih mungkin satu daerah ada tadi tiba-tiba terlintas inisialnya S ya, satu daerah inisialnya S itu termasuk salah satu yang potensinya besar untuk gunung meletus gitu. Kenapa tidak dikasih tahu ciri-cirinya? Kalau kita membuka semuanya, kita akan memberikan asumsi worry, khawatir kepada masyarakat umum. Jadi kita hanya memberikan kisi-kisinya saja. Kalau secara batin yang saya rasakan nanti ini sebenarnya agak sedikit menakutkan ya. Yang pasti akan terjadi ya tabrakan di dalam suatu terowongan. Ini dia, ini makan korbannya banyak sekali. Ini yang saya rasakan 3 sampai 6 bulan ini. Ya, ini perkiraan saya. Karena yang saya lihat itu ada satu tangisan, tapi tangisan ini tidak terbuka. Nah, begitu saya selidiki kemana ini tangisannya, ternyata dia ada di dalam satu terowongan. Nah, ini satu lintasan ya. Jadi kita posisinya ibaratnya mau dibilang kendaraan umum ataupun ibaratnya kereta api, yang betul. Ada terowongan ini harus betul-betul dijaga. Itu satu kayak energi eksiden massal ya, Kok. Ya. Jadi itu termasuk satu eksiden massal ya yang Koko dapat ya. Dan mungkin kira-kira arah-arahnya mungkin di luar Pulau Jawa ya, Kok ya. Ya. Di luar Pulau Jawa itu termasuk eksiden massal yang kita dapat insight-nya. Jadi ya untuk masyarakat setempat kita sih cuma kasih tahu diusahakan dari mulai Januari sampai untuk pertengahan tahun 2022 sebaiknya tidak bepergian jauh-jauh ya kan. Ya, khusus untuk daerah pesisir ya tidak bepergian jauh-jauh. Kita lebih banyak antisipasi di rumah aja, menjaga diri kita dan keluarga kita. Kalau dibilang untuk memakan korban memang ini sangat terlihat. Maka tadi saya bilang tangisan ini yang ibaratnya kayak keruh. Terlalu ramai tangisan ini. Ini yang saya rasakan. Nah, makanya yang tadi dikatakan Madam tadi, kalau memang tidak perlu-perlu sekali untuk keluar, jangan pernah keluar. Kalau secara batin yang saya rasakan, kalau untuk pesawat di sini agak sedikit berkurang. Ya, benar. Ya, dia lebih banyak di darat. Karena apa? Yang tadi berhubungan dengan alam ini soalnya, energinya. Makanya pencegahan-pencegahan ini yang harus bisa kita berikan satu perkiraan di mana yang penting-penting ya harus kita lakukan. Tapi kalau tidak begitu penting, jangan kita lakukan. Kereta api, ini lebih banyak. Hati-hati. Dan satu lagi yang saya rasakan sekarang ini, ya, ada satu kereta api yang posisinya di atas. Ini akan terjadi kecelakaan. Kalau kita masuk ke dunia entertain, khususnya buat artis ya, ini dominan perpisahan. Ya, belum dikatakan perceraian, beda. Ini perpisahan. Yang pisah rumah, ya. Pisah ranjang. Nah, ini banyak banget nanti. Tapi yang paling kuat sekali yang saya rasakan yaitu dia baru menikah, masuk bulan 4, bulan 5, cerai. Inisial DL. Luar biasa. Ini luar biasa. Ini soalnya jelas sekali. Iya, kenapa saya berani mengatakan ini memang akan terjadi. Kalaupun memang posisinya tidak terjadi, berarti yang harus mereka lakukan cuma satu, selalu istighfar. Nah, kalau dari aku sendiri, mungkin dari, tapi ini nggak di awal sampai 6 ya, kayaknya mungkin di 7 bulan ke depan, ya kan. Itu prahara untuk artis itu adalah untuk artis yang wetonnya dihitung di angka 7 kok. Nah, untuk artis yang merasa punya weton di angka 7, tapi harus cari dulu nih, dia di 7-nya di mana nih, gitu. Nah, bersiap-siap untuk meninggalkan atau ditinggalkan. Setiap manusia lahir itu sudah ada barcode, kita sudah ada angka, setiap kita punya number angka kita sendiri. Nah, untuk memang di tahun 2022, iya, orang-orang yang terlahir dengan wetonnya 7 itu memang selalu prahara dengan asmara. Asmara. Secara batin saya di bulan 2. Nah, bulan 2 ini sebenarnya di mana bulan yang penuh dengan resiko yaitu tentang kematian. Di bulan 2 ini akan banyak tangisan-tangisan.
khususnya untuk dunia entertain. Jadi waktu kemarin memang kita lihat ada artis yang dadakan ya dipanggil Tuhan ya, dan ini akan terjadi lagi. Untuk tahun 2022 1 sampai 6 bulan ke depan, maka secara energi politik adu domba akan ada, yang artinya adalah pada zaman Belanda kita ngelawan perangnya Belanda. Tapi kalau di 2002 ini manusia melawan perangnya sesama manusia gitu. Nanti akan ada prahara dari mulai kematian artis. Kalau aku sih ngelihat itu ya artis muda kali ya, yang tiba-tiba saya dapat insight sama ya kok, artis muda yang tiba-tiba kita nggak tahu, tiba-tiba tahu udah selesai aja gitu. Jadi yang tanpa diduga-duga gitu. Kalau yang senior ada, tapi aku ngelihatnya di bulan 7 senior, dan itu sekarang sudah sakit-sakitannya doa yang terbaik ya. Jadi nggak boleh ngedoain gagal. Dan yang saya rasakan lagi ya, masuk di bulan 3 ada artis yang baru mau naik dan dia kena penyakit. Dia kena penyakit, di mana penyakit ini yang nantinya jadi rahasia buat kita. Ini yang terlihat jelas ya, masih muda, pengen mau menanjak, akhirnya stuck dan selesai. Kalau dilihat dari sakitnya ini sebenarnya penyakit yang dia buat sendiri. Kalau dari batin saya, masalah narkoba ini ya pasti selalu ada. Iya. Ya, selalu ada, karena bagaimanapun perkembangan zaman, dan yang kedua memang kebebasan. Ya. Tapi terlihat di sini nanti akan jauh lebih banyak di mana artis-artis ini akan terjerat dengan narkoba. Skandal atau ibaratnya memberikan satu kebebasan, ya. Memberikan satu kebebasan. Di tahun 2022 ini sangat banyak sekali kalangan artis. Ini banyak sekali. Ini yang membuat kita kadang-kadang posisinya mau mengatakannya pun jadi malu, karena ini bukan satu prestasi. Nah, itu dia. Tapi paling tidak pesan saya hanya satu buat mereka-mereka di sana. Sayangilah dirimu. Itu aja sebenarnya. Jangan takut karena hukuman, tapi sayangilah dirimu. Kalau kau sayang dengan dirimu, maka kau jauhlah dengan hal-hal seperti itu. Yang saya rasakan di batin ini yaitu satu prestasi, di mana yang selama ini kita memang tidak pernah dikenal oleh orang-orang, maksudnya secara dunia. Ini kita akan ada satu titik di mana dunia akan memandang kita dengan cara positif. Ini akan terjadi. Jadi akan banyak talent ya kok ya, akan banyak talent yang tiba-tiba muncul di tahun 2022. Nah terus artis yang di 2021 memang lagi ngetop-ngetop, nanti di 2022 bisa berubah posisi, redup. Yang tidak diprediksi, maka tiba-tiba itu akan menjadi star. Banyaknya talent yang bermunculan nantinya di 2022. Jadi pesan saya untuk artis-artis yang sekarang ini ya, bagaimana cara mempertahankannya harus selalu banyak berderma. Karena yang saya lihat ya, Madam ya, dalam berapa media-media lah hanya menunjukkan sesuatu yang membanggakan dia. Ini sebenarnya nggak ada fungsinya. Yang ada hujatan. Nah, hujatan itu adalah doa, hati-hati ya. Jadi buat artis-artis muda atau artis-artis yang sekarang ini memang lagi punya potensi yang baik, pertahankan. Oke, selamat malam. Terima kasih buat Ganjil Misteri karena Koko dan Madam sudah hadir di sini. Semoga apa yang telah kita sampaikan tadi menjadi suatu pembelajaran yang diambil secara pemikiran positif. Pesan saya sih untuk pemirsa Ganjil Misteri dan seluruh masyarakat ya, karena memang di tahun 2022 ini akan banyak sekali bencana ya kok ya, banyak sekali prahara sesuai dengan ramalan Jayabaya juga. Memang di tahun 2002 ini sudah memang masuk dalam masa yang sudah tertulis ya. Jadi ya dengan hati yang seikhlas-ikhlasnya saya menyampaikan kepada teman-teman di sana ya, bencana 2022 ini nanti sangat-sangat dahsyat ya, tidak bisa diprediksi ya, dan datangnya tiba-tiba ya. Mari kita untuk semua kalangan teman-teman, baik itu yang punya gift, baik itu yang punya karunia, mari kita saling sama-sama berdoa dalam kapasitas kita masing-masing. Karena dunia ini tidak akan berubah kalau kita meminta pemerintah kita yang merubah atau kita meminta Tuhan yang merubah, tetapi dunia ini akan merubah dari diri kita ya. Dengan mari kita sama-sama bersyukur ya, saling mencintai sesama diri kita.